Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Sumut Jalan Gunung Manuk Pematang Siantar dan simpatisan dimanapun berada. Pada hari ini, Minggu tanggal 26 Juli 2020, kita akan beribadah bersama secara online di rumah kita masing-masing. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita bersama-sama mendengarkan Warta Jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 26 Juli 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih dan himbauan mengenai persembahan. Kami mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dan simpatisan yang telah memberikan persembahan ibadah minggu dan persembahan kebaktian keluarga yang dilaksanakan di rumah masing-masing, dan juga yang telah memberikan persembahan ucapan syukur dan persembahan bulanan. Persembahan warga jemaat dapat disampaikan kepada gereja melalui rekening bank gereja kita, nomor rekening 220404040368262 Bank Sumut, atas nama Majelis Jemaat GKI Sumut, atau dapat menghubungi Bendahara Gereja Bapak Penutua Dingot Gultom, HP 081 376 194 952. Yang kedua, kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu tanggal 26 Juli sampai dengan 1 Agustus 2020. Yang pertama, yaitu Delima Putri Harepa, berulang tahun yang ke-25 tahun. Gloria Haleluya Kapau, ulang tahun yang ke-15. Teddy Iwan P. Purba, ulang tahun yang ke-26. Felix Oscar Joshua Tambubulun, ulang tahun yang ke-21. Arnold Bimo Arjuna, ulang tahun yang ke-20. Dan Ibu Esti Borusitorus yang berulang tahun 85. Ketiga, rencana ibadah minggu di gedung gereja. Seperti yang sudah kami sampaikan kepada warga jemaat dan simpatisan GKI Sumut Jalan Gunung Manuk Pematang Siantar, kita akan kembali beribadah di gedung gereja pada bulan Agustus 2020. Dan untuk mewujudkan rencana tersebut, Majelis Jemaat akan memantau perkembangan kasus penambahan pasien positif COVID-19 di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Ternyata penambahan jumlah pasien positif COVID-19 cukup signifikan. Oleh karena itu, rencana ini belum bisa segera kita laksanakan. Apabila rencana ini nanti sudah dapat akan kita laksanakan, Majelis Jemaat akan menyampaikan atau mewartakan kepada warga jemaat. Keempat, ucapan terima kasih pemilihan calon anggota Majelis Jemaat. Kami mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah turut berpartisipasi dalam memilih calon anggota Majelis Jemaat yang telah berakhir pada hari Jumat 24 Juli 2020. Majelis Jemaat akan memproses dan mengunjungi nama-nama calon majelis jemaat yang telah dipilih oleh warga jemaat. Kiranya warga jemaat dapat mendukung proses ini di dalam doa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum ibadah kita mulai, marilah kita bersama-sama saat teduh. Saat teduh kita mulai. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam berbagai hal dalam hidup kita. Amin. Kita awali ibadah kita ini dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 4. Kuasa di kau
Bapak Ibu, marilah kita tahbiskan ibadah kita ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua. Amin. Nats pembimbing bagi kita pada hari ini terambil dari Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Amin. Kita bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 72 ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu, marilah kita dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang dengan segenap hatinya telah sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa dari Allah yang tertulis dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata
bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Kita sambut berita anugerah pengampunan dosa dengan kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh yakin bahwa segala dosa dan pelanggarannya diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus berdasarkan berita anugerah pengampunan dosa tadi, marilah kita menjalani hidup kita di hari-hari mendatang semakin sesuai dengan firman Tuhan berdasarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Wahyu pasal 3 ayat 2 sampai ayat 3. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 dan 2.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan berita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan waktu buat kami untuk hari ini. Kami akan membaca firman Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati ibadah yang kami lakukan untuk hari ini, sehingga firman Tuhan mengubah hidup kami menjadi hidup yang berguna bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa yang kami lakukan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan untuk minggu hari ini kita ambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Matius 13 ayat 31 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditumbuhkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis biji, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semua itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan sesuatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan. Kali ini dalam sebuah tema, hidup sebagai warga kerajaan surga. Judul perikop kita ini adalah perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Sering sekali kita menemukan dalam kitab-kitab Injil bahwa Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan untuk menggambarkan kerajaan sorga. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan tentang kerajaan sorga? Di dalam ayat 34 sampai ayat 35 dalam teks kita ini dikatakan, semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Jadi Tuhan Yesus dalam menyampaikan berita kerajaan Allah dalam bentuk perumpamaan, dikatakan di ayat-ayat itu tadi, supaya genaplah apa yang dikatakan firman Allah melalui para nabi, bahwa Yesus menyingkapkan apa yang tersembunyi, yaitu hal tentang kerajaan sorga dengan suatu perumpamaan. Melalui perumpamaan, kisah-kisah itu mudah untuk diingat
Dalam perumpamaan ada sesuatu yang ingin dipertegas dan mengandung simbol-simbol yang penuh makna. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita arahkan pikiran kita bersama kali ini dalam perumpamaan biji sesawi dan ragi. Sesuatu yang kecil seringkali diremehkan karena dianggap tidak berarti. Kita melihat melalui perumpamaan Tuhan Yesus di sini mengenai biji sesawi dan ragi. Sesuatu yang sangat kecil tapi berpengaruh besar. Benih sesawi itu awalnya kecil, tetapi apabila ia tumbuh akan menjadi pohon yang besar. Cabang-cabangnya menjadi tempat bersarang burung-burung. Biji itu awalnya hanya sebesar 1 milimeter. Kita katakanlah persis seukuran kepala jarum pentul. Dan beratnya paling hanya 1/1000 gram. Tetapi jika benih yang kecil ini tumbuh, maka tingginya dapat mencapai 2-3 meter, melebihi tanaman sayur lainnya, dan menjadi pohon sehingga burung-burung dapat bersarang di atasnya. Demikianlah melalui perumpamaan ini hal tentang kerajaan surga itu. Yesus kita ketahui dari kitab-kitab Injil, ia memulai pengajaran tentang kerajaan surga dari sesuatu yang kecil, dari sesuatu yang sederhana. Ia memulai pelayanannya dari desa yang terpencil, dan metode pelayanannya pun tampak sederhana. Berjalan dari satu desa ke desa yang lain. Ia berkhotbah di tengah-tengah masyarakat yang beragama Yahudi. Tetapi tidak banyak orang yang percaya kepadanya. Muridnya pun diawali dengan 12 orang saja. Semuanya ini kelihatan seperti biji sesawi. Tetapi pada akhirnya, sekalipun pemberitaan tentang kerajaan surga itu dimulai dari sesuatu yang kecil, dimulai dari sesuatu yang sederhana, dengan jumlah pengikut yang masih sedikit pada waktu itu. Namun di kemudian hari ternyata bisa menjadi sangat besar, yang ditandai dengan semakin banyak orang yang tertarik dengan pemberitaan Tuhan Yesus itu. Bahkan pemberitaan tersebut membawa orang-orang dari segala bangsa untuk masuk atau ambil bagian dalam kerajaan surga. Pekerjaan Tuhan Yesus dimulai dari pelayanan yang kecil di Galilea dan telah menyebar luas hingga ke seluruh dunia. Dari zaman Tuhan Yesus hingga masa kini, pengikut Kristus terus semakin bertambah.
kekristenan telah berkembang dengan cukup pesat sehingga menjadi salah satu agama terbesar di dunia saat ini. Perumpamaan ini menggambarkan bagaimana gereja Tuhan yang kecil pada awalnya, namun ada tangan Tuhan yang mampu maksimalkan fungsi dan perannya sehingga menjadi seperti pohon sesawi yang menjadi tempat bersarangnya burung-burung. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil itu pada mulanya terlihat sangat kecil. Walaupun demikian, benih Injil itu bertumbuh dan semakin tampak. Kerajaan Kristus secara ajaib terlihat di bumi ini dan semakin maju. Orang-orang dengan mudah memasukinya. Dan bangsa-bangsa yang mau menerima Injil pun terlahir seketika. Ketika kendati dengan segala perlawanan yang dijumpainya, baik dari neraka maupun dari bumi. Ada banyak hal yang menghalangi, mengancam, melalui hambatan-hambatan, penganiayaan dan sebagainya. Justru Injil makin menjalar kemana-mana. Bapak, Ibu, setelah kita melihat dalam perumpamaan pertama bahwa yang kecil dapat menjadi besar, selanjutnya saya mau mengajak kita untuk melihat perumpamaan yang kedua tentang yang sedikit mempengaruhi yang besar atau mempengaruhi yang banyak. Dikatakan tadi di dalam teks kita ini, seorang perempuan memasukkan ragi ke dalam adonan tepung terigu 3 sukat. Ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Ragi sering dipakai oleh perempuan di Palestina untuk membuat roti. Di ayat ini ia memasukkan sedikit ragi ke dalam 3 sukat tepung. 1 sukat kira-kira 12 liter. Jadi 3 sukat kira-kira 36 liter tepung. Ia memasukkan sedikit ragi ke dalam 36 liter tepung. Dikatakan sehingga adonan tersebut menjadi hamir seluruhnya. Bercampur. Tepung itu bercampur ragi seluruhnya. Walaupun ragi itu sedikit saja, jika dibandingkan dengan tepung yang banyak itu, namun akhirnya ragi itu yang menang. Sehingga adonan tersebut menjadi hamir seluruhnya. Demikian jugalah halnya dengan kerajaan surga. Sekalipun pemberitaannya dimulai dari sejumlah yang sedikit, namun pada akhirnya pemberitaan itu memberi dampak bagi orang banyak di Palestina.
di Galilea, di Yudea, dan sekitarnya. Pemberitaan Injil tentang kerajaan Allah telah membawa pertobatan bagi banyak orang. Ajaran Yesus telah membawa perubahan besar bagi kehidupan orang banyak pada waktu itu. Bahkan hingga saat ini, ragi yang sedikit mampu menghampirkan seluruh adonan. Yang sedikit dapat berfungsi dan berperan maksimal mempengaruhi sekitarnya tanpa mengubah jati diri menjadi sama dengan lingkungannya. Maksud dari perumpamaan ini sama dengan maksud dari perumpamaan sebelumnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa Injil dengan perlahan-lahan akan terus bergerak secara diam-diam dan tidak terasa, ternyata sudah tinggi seperti pohon sesawi. Adonan roti atau kue bisa mengembang karena CO2, karbon dioksida terperangkap dalam gluten, zat dalam tepung. CO2 ini hasil fermentasi karbohidrat oleh ragi. Melalui perumpamaan ini, Yesus mau menyampaikan kepada para pendengarnya dan kita para pembacanya hari ini bahwa Injil pun bekerja seperti ragi di dalam hati orang-orang yang menerimanya. Perlahan-lahan Injil itu akan mengubah orang yang mau dihampiri oleh berita-berita Injil. Oleh karena itu, marilah pikiran-pikiran batiniah kita tujukan kepada firman Tuhan. Dan kita harus bisa menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kita. Karena hanya firman Tuhan yang mampu mengubah hidup kita yang buruk, yang rusak, yang salah. Hanya firman Tuhan yang mampu mengubah kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerajaan surga harus direspons dengan benar. Kerajaan surga harus menjadi yang terutama dan yang pertama dalam hidup kita. Sehingga segala sesuatu yang ada di dunia ini akan terlihat tidak berharga apabila Injil kita jadikan yang utama dalam kehidupan kita. Dan dengan pengorbanan yang kita berikan, dengan menjadikan Injil yang utama dalam hidup kita, maka kita akan memperoleh yang tidak sebanding dengan pengorbanan kita itu. Bahwa kita akan memperoleh kerajaan surga dan sukacita surga. Warta kerajaan surga tidak boleh kita tanggapi sambil lalu. Respons orang terhadap warta kerajaan surga dapat menentukan nasib kita di kemudian hari. Warta kerajaan surga yang kita terima, yang dapat mempengaruhi hidup kita, tentu akan membawa kita kepada
Yesus di mana ia bertahta pada hari ini. Tetapi apabila diri kita tidak mau dipengaruhi oleh ragi itu, oleh Injil itu, kita menolak Injil itu dalam hidup kita, maka kita akan berada dalam hukuman kekal, yaitu api neraka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang mengajarkan tentang kerajaan surga ini, bahwa sesungguhnya ia sendirilah kerajaan surga itu. Ia menjalani pemerintahan Allah dalam hidupnya, mewujudkan kerajaan surga sampai ia mati dan bangkit, mengalahkan dosa dan maut. Demikianlah hendaknya kita berlaku dalam menjalani hidup di bumi ini. Seorang bapak membawa anaknya ke sebuah danau yang airnya bersih dan tenang. Lalu ia mengambil batu kecil dan melemparkan batu itu ke dalam air. Setelah batu itu ia lempar, maka timbul gelombang-gelombang dari air itu. Lalu anaknya berkata kepada bapaknya, "Apa artinya itu bagi saya?" Si bapak menjelaskan kepada anaknya bahwa batu yang kecil mampu menimbulkan gelombang, bahkan gelombang yang cukup besar dari danau tersebut. Demikian juga halnya dalam hidup ini. Ketika kita melakukan sesuatu yang kecil atau melakukan hal-hal yang sederhana, maka di kemudian hari sesuatu yang kecil atau sesuatu yang sederhana itu akan menjadi besar atau memberi dampak bagi orang lain. Maka dari perumpamaan ini kita diajarkan bahwa sesuatu yang dimulai dari hal-hal yang kecil atau sederhana, jika dilakukan berdasarkan terang firman Allah, maka hal itu akan berdampak besar bagi diri kita sendiri, bagi orang lain. Itulah firman Allah itu yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Namun apabila kita mau menerimanya, mau melakukannya dalam terang firman Allah itu yang sampai kepada kita, maka dapat berdampak besar. Hal-hal seperti itu sebenarnya dapat kita mulai pertama-tama di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Sesuatu yang mungkin kelihatan kecil atau kelihatan sepele. Misalnya suami membantu istrinya untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan rumah, atau istri mendukung suami atau mendengarkan suami. Bisa kita mulai dari hal-hal kecil dari rumah. Berdoa bersama, membaca Alkitab bersama di rumah. Hal-hal seperti ini apabila kita mulai kita lakukan di rumah kita sendiri,
pastilah dapat membuat cinta satu dengan yang lain di dalam rumah itu akan semakin besar. Hanya dengan melakukan hal-hal yang terlihat kecil atau terlihat sederhana, berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Itulah firman Tuhan. Mari, biarkan firman Tuhan mengisi hati kita. Biarkan firman Tuhan menggerakkan kita melakukan sesuatu yang baik di rumah, di tempat pekerjaan kita, di gereja kita, di mana saja. Maka kita pasti akan berfungsi bagi kemuliaan Allah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini ya Tuhan. Bahwa sesuatu yang kecil seperti biji sesawi, sesuatu yang sedikit seperti ragi, ternyata dapat tumbuh dengan besar dan tinggi. Ternyata dapat mempengaruhi yang banyak. Kiranya di dalam kehidupan kami ini, kami tidak boleh minder, kami tidak boleh merasa kecil, sehingga kami malu atau tidak mau berbuat sesuatu. Baik itu di rumah maupun di tempat pekerjaan, terutama di dalam gereja. Kiranya kami semua dengan kemampuan yang telah Allah anugerahkan kepada kami dapat mempersembahkannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya firman-Mu itu yang adalah yang terutama dalam hidup kami, yang mampu mengubah hidup kami sendiri, yang mampu mengubah hidup keluarga kami, dan mampu mengubah hidup siapa saja. Kami terima, kami izinkan masuk di dalam hidup kami, supaya dimanapun kami berada, damai sejahtera dari Allah menjadi milik kami. Terima kasih Bapa untuk firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1 dan 2. Kami puji nama-Mu.
Bapak Ibu, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang telah Engkau nyatakan lagi kepada kami hingga pada hari ini. Kami berdoa supaya Engkau terus menyertai kami lagi di hari-hari mendatang. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini, termasuk bangsa kami, Indonesia. Kami berdoa supaya Tuhan, Engkau turut campur tangan, sehingga kami bisa tetap sehat. Teruslah berkarya dalam kehidupan kami. Apabila ada virus corona di tubuh kami, kiranya matikanlah itu Tuhan. Dan apabila nantinya pandemi ini berlalu, kami ingin supaya kami semua, jemaat-Mu dan seluruh keluarga kami tetap hidup dan sehat melewati masa ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para dokter dan perawat yang berada di garda terdepan merawat, menerima para pasien yang mungkin saja sudah mengidap COVID-19 atau mereka, para dokter dan tim medis lainnya yang harus berhadapan langsung untuk merawat para pasien positif COVID-19, supaya Engkau tetap menjaga mereka, memberikan semangat kepada mereka semua, dan kiranya Engkau membuat mereka tetap sehat dan jangan sampai tertular COVID-19 bersama dengan seluruh keluarga mereka. Kami jemaat-Mu di sini, di dalam setiap harapan-harapan kami, baik itu harapan untuk kembali lagi bersama-sama beribadah di gedung gereja, kiranya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kebijaksanaan, sehingga kami dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk segera melaksanakan ibadah di gedung gereja bersama dengan seluruh warga jemaat-Mu dan para simpatisan. Memang kami semua sangat rindu untuk bersama-sama berada di rumah-Mu, beribadah bersama. Tapi untuk masa-masa ini, biarlah kami dapat bersabar, sehingga kerinduan itu membuat cinta kami kepadamu semakin bertambah. Tuhan, untuk supaya hal itu dapat kami lakukan, kiranya penambahan daripada jumlah pasien positif COVID-19 di kota kami, harapan kami supaya semakin menurun. Tapi setiap rencana kami yang akan kami lakukan, kami serahkanlah itu kepadamu, supaya kehendak-Mu yang jadi, sehingga kami menjalankan apa yang Engkau kehendaki. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur karena Engkau menambahkan lagi usia 1 tahun. Kiranya Engkau terus memberikan kepada mereka kesehatan dan panjang umur. Dan kiranya naiklah ucapan syukur dari hati mereka kepadamu, karena Engkau menambahkan lagi usia 1 tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk setiap pergumulan kami, warga jemaat-Mu di sini, dan para simpatisan, dan juga bersama dengan seluruh keluarga kami yang kami kasihi, yang jauh maupun dekat dari kami. Kiranya Engkau terus menyertai kami semua, melindungi kami semua, menjawab setiap pergumulan kami
yang senantiasa kami naikkan kepadamu. Bagi keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan berikanlah, karuniakanlah keturunan kepada mereka. Bagi mereka yang ingin sembuh dari sakit penyakitnya, sembuhkanlah Tuhan. Bagi mereka yang ingin memiliki pekerjaan, yang ingin bertemu dengan jodohnya, dan apapun ya Tuhan yang menjadi setiap pergumulan kami, naiklah itu kepadamu, dan kiranya Engkau menjawabnya, sehingga bertambah-tambahlah sukacita kami. Kami juga berdoa supaya Engkau terus yang bekerja, berkarya, menjagai, mengontrol kehidupan dunia ini, termasuk bangsa kami saat pandemi masih melanda. Kiranya banyak orang yang semakin berseru kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, karena hanya Tuhanlah yang bisa menolong kami, yang bisa menyelamatkan nyawa kami. Inilah doa kami Bapa, yang kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan doa ini akan kami akhiri dengan bersama-sama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1 dan 2. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita ini dengan bersama-sama kita bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 100 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara, marilah kita akhiri ibadah kita ini dengan bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat dan simpatisan dimanapun berada, kami Majelis Jemaat GKI Sumut Jalan Gunung Simanuk-Manuk Pematang Siantar mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti ibadah secara online. Semoga kita tetap sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Jawaban hidupku, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ